Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, setiap hari kita dihadapkan pada pilihan. Pilihan untuk bangun dengan semangat atau terlelap dalam penundaan. Pilihan untuk berkarya atau sekedar menggulir layar. Bagi kita, pemuda Muhammadiyah, pilihan ini terasa lebih berat. Kita ingin jadi agen perubahan, membawa kebaikan, tapi jujur saja, niat yang membara kadang terbentur tembok kebiasaan lama. Saya sendiri juga mengalami itu. Sampai suatu hari, saya menemukan sebuah buku yang membuka mata saya, yakni Atomic Habits, karya dari James Clear. Siapa yang tidak tahu buku ini, terutama bagi pembaca pemula yang ingin mengembangkan potensi dirinya. Inti pesan dari buku ini sangat sederhana. Perubahan besar bukan datang dari loncatan raksasa, tapi dari serangkaian kebiasaan kecil atau yang bisa disebut atomik yang kita lakukan secara konsisten. Kedengarannya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan soal motivasi sesaat, tapi tentang bagaimana kita bisa membangun sebuah sistem agar kebaikan itu menjadi otomatis dan menjadi bagian tak terpisahkan dari diri kita. Dan tahukah kalian, semakin saya mendalami Atomic Habits ini, semakin saya menyadari satu hal. Konsep-konsep ini sebenarnya sudah diajarkan dalam Islam loh. Sudah menjadi sunnah Nabi Muhammad SAW selama ribuan tahun yang lalu. Islam adalah agama yang mengajarkan konsistensi dalam kebaikannya, bahkan dalam hal yang kecil sekalipun. Yakni terkait 4 hukum perubahan perilaku. Yang pertama, make it obvious atau jadikan jelas. Lingkungan merupakan salah satu faktor penting dari kebiasaan kita, yakni dengan kita merancang lingkungan sehingga kebiasaan baik menjadi jelas, terlihat, dan mudah diakses. Contohnya, ingin sholat tepat waktu, letakkan sajadah dan mukena di tempat yang terlihat. Ingin membaca Al-Quran setiap hari, taruh mushaf di samping tempat tidur kalian. Nabi SAW sendiri selalu menjaga kebersihan dan keteraturan, memudahkan beliau untuk beribadah. Ini menjadikan niat ibadah kita terlihat nyata, tak tersembunyi oleh kesibukan. Tapi faktor internal seperti motivasi, disiplin diri juga berperan, karena dengan mendesain lingkungan meminimalkan kebutuhan akan disiplin yang besar. Yang kedua, make it attractive atau jadikan menarik. Hubungkan kebiasaan kalian yang baik dengan sesuatu yang kalian nikmati. Otak kita dirancang untuk mencari hadiah dan kesenangan, tetapi keinginan seringkali mendorong kebiasaan lebih dari sekedar logika. Contohnya, mengapa kita suka scrolling media sosial? Karena menarik dan memberi dopamin. Lantas, bagaimana dengan kebaikan? Islam menjanjikan pahala berlipat ganda, surga, dan keberkahan. Nabi mengajarkan manisnya iman itu dirasakan oleh orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segalanya. Ketika kita merasakan ketenangan setelah sholat, kebahagiaan setelah membantu orang, atau rasa persaudaraan di dalam organisasi, baik itu IPM, IMM, pemuda, dan yang lainnya, itu menjadikan kebaikan yang menarik dan candu yang positif. Lantas ada pertanyaan, apakah selalu mungkin membuat setiap kebiasaan baik menjadi menarik? Beberapa tugas atau kebiasaan memang melelahkan. Oleh karena itu, dalam Islam memberikan motivasi untuk fokus pada identitas dan tujuan jangka panjang, yakni akhirat, dengan berikhtiar kepada Allah SWT dan niat beribadah karena mencari ridha Allah serta pertolongannya. Dengan itu bisa untuk memberikan daya tarik tersendiri pada internal kita, bukan hanya eksternal. Yang ketiga, yakni make it easy atau jadikan mudah. Gesekan adalah musuh kebiasaan baik. Semakin mudah suatu tindakan, semakin besar kemungkinan kita melakukannya. Kurangi gesekan, mulai dari yang sangat kecil. Seringkali niat besar terhambat karena kita merasa terlalu sulit. Nabi SAW bersabda, amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling terus-menerus dilakukan meskipun hanya sedikit. Contohnya, ingin tahajud, mulai saja dengan 2 rakaat saja. Ingin membaca Al-Quran, cukup baca 1 ayat setiap hari. Ingat, aksi kecil itu lebih penting daripada niat besar tanpa eksekusi. Islam adalah agama yang memudahkan, bukan mempersulit. Jadi, permudahlah kebaikan itu agar ia mudah dilakukan. Tapi ingat, tidak disarankan kemudahan sebagai tujuan akhir,
tapi sebagai metode untuk memulai dan mempertahankan momentum. Begitu kebiasaan sudah terbentuk, kita bisa meningkatkan intensitasnya. Yang keempat, make it satisfying atau jadikan memuaskan. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, kita harus merasakan kepuasannya. Otak kita lebih suka hadiah instan daripada penundaan kepuasan. Kalian bisa berikan diri kalian imbalan instan yang positif untuk kebiasaan baik yang akan memberikan manfaat jangka panjang, seperti healing ke tempat wisata, atau kalian bisa memberikan hadiah bagi diri kalian sendiri. Tapi di dalam Islam juga memberikan kepuasan yang ada jika melakukan kebaikan. Nabi mengajarkan setiap kebaikan akan kembali pada pelaku. Bahkan pada Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 yang artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, seperti rasa tenang di hati, keberkahan dalam hidup, atau senyum orang yang kita bantu. Itulah kepuasan yang akan memotivasi kita untuk terus berbuat baik. Teman-teman, ayo kita mulai dari hal-hal kecil. Setiap kebaikan atomik yang kita lakukan hari ini adalah investasi untuk diri kita, untuk Muhammadiyah, dan untuk umat di masa depan. Mari kita jadikan diri kita, pemuda Muhammadiyah, sebagai contoh nyata bagaimana kebiasaan kecil yang istiqomah berlandaskan sunnah Nabi bisa menciptakan perubahan yang besar. Awali kebiasaan kecil menuju perubahan besar. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Sekian dari saya.